Anggota DPRD Mesuji dilaporkan larang penggunaan pengeras suara masjid, picu kontroversi kebebasan beribadah. Selamat malam pemirsa, kembali bersama kami di program Berita Informasi Politik dan Keagamaan, Dunia Politik Mesuji, Lampung, tengah dihebohkan dengan dugaan tindakan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, berinisial P, yang diduga Parsuki. Ia menjadi sorotan setelah dilaporkan melarang penggunaan pengeras suara di Masjid Ariyat, dengan dalih mengganggu kenyamanan. Persoalan ini kini memicu kontroversi dan menuai beragam reaksi. Peristiwa ini bermula ketika anggota DPRD Parsuki diduga keberatan dengan penggunaan pengeras suara di Masjid Ariyat saat pengajian menjelang azan maghrib, bahkan saat azan salat fardu akan berkumandang. Ia dilaporkan telah melarang penggunaan pengeras suara dan bahkan meneruskan laporan tersebut ke Polres Mesuji. Tindakan ini sontak menuai protes dari pengurus masjid dan warga sekitar. Mereka merasa keberatan dan mempertanyakan dasar pelarangan tersebut, mengingat pengeras suara adalah bagian tak terpisahkan dari syiar Islam, khususnya dalam mengumandangkan azan dan kegiatan ibadah lainnya. Poin-poin surat edaran Kemenak, tampilan buku UUD 1945. Jika benar dugaan pelarangan ini terjadi, ada beberapa potensi pelanggaran yang bisa dijerat pada oknum anggota dewan ini. Pertama, pelanggaran terhadap Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022. Surat edaran ini, yang menjadi pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala, sama sekali tidak melarang penggunaannya. Sebaliknya, surat edaran ini mengatur bagaimana pengeras suara digunakan secara bijak, termasuk untuk azan, pengajian, dan selawat, dengan batasan waktu dan volume maksimal 100 desibel. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kenyamanan sekaligus memastikan syiar Islam tetap terlaksana. Kedua, potensi pelanggaran etik sebagai anggota DPRD. Sebagai wakil rakyat, anggota dewan memiliki tugas untuk melayani dan mewakili masyarakat. Menghalang-halangi kegiatan keagamaan yang sah, apalagi yang telah diatur oleh pemerintah, dapat dinilai sebagai tindakan tidak etis dan berpotensi mencoreng nama baik lembaga legislatif. Ini juga bisa memicu persepsi publik tentang arogansi atau ketidakpekaan terhadap nilai-nilai keagamaan. Ketiga, potensi gangguan terhadap kebebasan beribadah. Meskipun belum ada undang-undang khusus yang melarang teguran terhadap penggunaan pengeras suara, namun jika teguran tersebut berujung pada pembatasan yang tidak proporsional terhadap praktik ibadah yang diakui, hal ini bisa bersinggungan dengan prinsip kebebasan beribadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Anggota DPRD berinisial P, atau yang diduga Parsuki, sendiri dilaporkan membantah telah melarang, dan menyatakan hanya mengingatkan soal volume. Namun, pernyataan dari pengurus masjid dan warga sekitar mengindikasikan adanya keberatan serius terhadap teguran tersebut. Kasus ini kini kemungkinan besar akan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan DPRD untuk menilai ada tidaknya pelanggaran kode etik. Selain itu, Kepolisian Resor Mesuji juga akan menyelidiki laporan yang telah dibuat terkait insiden ini, untuk melihat apakah ada unsur pidana atau perdata yang timbul. Dalam persoalan sensitif seperti ini, seharusnya seorang wakil rakyat mampu memberikan contoh dan teladan yang baik. Tidak hanya bagi masyarakat Mesuji, namun juga bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Sangat diharapkan oknum anggota dewan ini dapat meminta maaf secara terbuka kepada publik, khususnya masyarakat Mesuji dan umat Islam, atas dugaan pelanggaran dan kesalahan yang telah dilakukan. Permohonan maaf ini bisa disampaikan secara lisan maupun tertulis, dan disaksikan langsung oleh masyarakat. Kasus ini harus menjadi pelajaran berharga, tidak hanya bagi Parsuki semata, tetapi juga bagi kita semua, agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang dan semangat toleransi serta keharmonisan antar umat beragama tetap terjaga. Dari Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Hernan Garuda Nusantara TV melaporkan. Demikian berita utama malam ini. Tetap bersama kami untuk informasi terkini lainnya. Kalau sebelum azan jangan nyetel ngaji. Saya masih ingat itu. Karena itu sangat mengganggu ketika saya ada tamu, itu nggak kedengeran. Nah itu kan saya bilang ini, emang itu kalau dengar ngaji, kupingku panas. Juga kan ngaji kan bilang itu tuh saya. Setelah itu, kalau enggak, kita ngajinya sebelum maghrib atau sebelum subuh. Nah,
Kalau bisa juga subuh itu jangan nyetel tartil atau ngaji suruh nyetel apa itu namanya salawat takhir kedua itu. Nah, kalau bilang Mas Haji lagi ya, karena waktu subuh itu Mas Haji untuk istirahat antara 5 atau 10 menit waktu istirahat itu sangat berharga. Kan kamu bilang sama saya bilang gini, kalau enggak sampaikan aja sama Pak Didi. Kamu bilang kan nggak enak kalau saya bilang sama Pak Didi, kamu bilang gitu kan. Saya bilang gini, Bu, Mbak ini untuk nyetel ngaji sebelum sholat itu untuk persiapan jamaah ketika mau melaksanakan sholat. Kalau tiba-tiba azan, maka jamaah itu masih dandakan atau bingung, atau yang jelas kurang nyaman. Makanya disetel ngaji itu antara 5 sampai 10 menit. Nah setelah itu kan saya bilang tolong sampaikan kepada pengurus masjid. Maka waktu itu saya sampaikan sama pengurus masjid itu banyak, ini kedua yang waktu itu saya sampaikan. Terus teman-teman itu bilang ya udah Mas, nggak usah diambil kursi, nggak usah di apa namanya kita tanggapi secara serius, sudah biarin aja. Kalau yang dari saya seperti itu Bu. Terus sampai ngomong speaker dari teror enggak? Ah, saya bilang Mas kan memang. Jadi kalau saya melarang itu yang monggo ya tanya. Kalau saya melarang, saya malah tanya. Itu kan sampai ngomong katanya kalau di Masjid Agung semua memang aturannya harus seperti itu, Pak Tri katanya gitu. Terus saya kan nanya gitu. Ini yang saya pikir yang wakil ada kasih ini apa ya dia sombong. Nah kan pengeras suara ketika azan ya itu cerita yang bikin tadinya muncul permasalahan juga sekarang viral. Karena kata-kata melarang itu sebenarnya kan berarti kalau melarang itu benar-benar nggak boleh pakai pengeras suara, nggak boleh azan, nggak boleh ini, nah itu melarang. Nah di sini yang bahasa itu yang disayangkan sebenarnya gitu. Kok terlalu dipelintirnya ke temen-temen gitu loh, bahasa melarang